Tahap fertilisasi. Tahap fertilisasi ini yaitu di mana sperma harus menghancurkan dinding. Nah, di sini ada 3 dinding di dalam fertilisasi, yaitu zona pellucida, membran plasma ovum, dan sel folikel. Dan bagian-bagian lainnya seperti granula kortikal, nukleosperma, badan basal sperma, dan enzim dalam akrosom. Nah, kita jelaskan 3 dinding dulu. Yang pertama ada zona pellucida, di mana zona pellucida ini adalah lapisan yang melindungi atau mengelilingi sel telur. Yang kedua ada membran plasma ovum, di mana membran plasma ovum ini yaitu selaput tipis yang membungkus sel dan memisahkan sel dari lingkungan sekitarnya. Yang terakhir ada sel folikel, bagian sperma itu dinding. Yang selanjutnya bagian-bagian lain itu seperti ada granula kortikal, di mana granula kortikal ini adalah organel yang terikat membran dan terletak di korteks oosit yang tidak dibuahi. Yang selanjutnya ada nukleosperma, di mana inti sel yang mengandung materi genetik atau DNA dalam sel sperma. Yang selanjutnya ada badan basal sperma, di mana badan basal sperma ini yaitu untuk memprediksi kesuburan. Yang terakhir ada enzim dalam akrosom, di mana enzim dalam akrosom ini yaitu enzim yang membantu sperma untuk masuk ke zona pellucida sel telur dan masuk ke sitoplasma sel telur. Nah, bagian sperma ini harus masuk yaitu dengan mengeluarkan enzim yang ada di dalam akrosom supaya dia bisa masuk ke dalam tahap fertilisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya fertilisasi yang tahap kedua dengan menggambarkan bagian setengahnya vagina, di mana kita akan menjelaskan dari yang pertama yaitu ada indung telur. Nah, indung telur ini ada di samping vagina. Yang selanjutnya mulai dari telur, di mana ovulasi akan melepaskan oosit sekunder. Nah, sel telur yang sudah matang yang diproduksi oleh ovarium akan keluar menjadi sel telur. Nah, pada hari pertama itu akan menjadi sel tunggal atau zigot, akan terjadi pembuahan juga. Nah, pada hari kedua ini akan menjadi 2 sel, pada hari ketiga akan menjadi 4 sel, dan pada hari keempat akan menjadi 16 sel morula. Selanjutnya itu pada hari kelima, di mana menjadi blastoskista awal. Pada blastoskista awal ini akan timbul seperti buah anggur. Nah, pada hari ke-6 sampai hari ke-7 itu akan menjadi tahap blastosis akhir. Nah, pada hari ke-8 sampai pada hari ke-9, 10 itu akan menjadi embrio, di mana jika embrio ini sudah menempel maka akan terjadi kehamilan. Nah, jika tidak menempel maka akan terjadi menstruasi.